Tadi sebenarnya begini, Nek. Olga itu kenapa sampai memukul atau mendorong Anto? Karena memang Anto itu mengejek-ngejek daripada Olga, jelek-jelek dan semacamnya itu. Ya. Iya, sebel sama Anto, mengejek Olga terus. Iya, tapi Olga nggak boleh gitu. Nah, Iya sih, Olga juga salah sudah memukul Anto. iya, Nek. Saya sebagai guru seringkali memberitahukan pada murid-murid kalau ada permasalahan lapor pada bapak guru atau pada ibu guru supaya bisa diselesaikan dengan baik, bukan dengan caranya sendiri. Begitu loh, Nek. Iya, Pak Leo. Tapi Pak Leo, Iya. saya ini mau curhat loh, Pak. Loh, Sama Nenek Pak pengen. Leo. Loh, Nenek juga pengen curhat juga. Iya, Pak. Iya, kenapa, Nek? Saya itu sebenarnya betul-betul kecewa sama Tuhan. Oh, Olga diperlakukan buruk sama teman-temannya. begitu. Saya harus kehilangan anak dan menantu saya. Oh. Kenapa ya Tuhan kok seakan-akan membiarkan saya sendiri menghadapi semua ini? Ya, Nek. Saya bisa sangat mengerti dan memaklumi kalau Nenek menjadi kecewa. Kenapa? Karena Nenek tidak terpenuhi keinginannya atau harapannya terhadap apa yang Nenek inginkan dari anak dan menantu Nenek. Itu bukan saja Nenek yang mengalami. Ada banyak orang yang sering kali mengalami kekecewaan. Tetapi kecewa itu jangan terus dipelihara loh, Nek. Bahaya, bisa menimbulkan rasa benci. Pak, Ya. kalau memang Tuhan itu sayang kepada saya, kepada anak-anaknya, kenapa Tuhan mengambil anak dan menantu saya? Kenapa Olga sampai diejek-ejek sama teman-temannya? Ya, Nek, yang saya jawab pertama adalah kenapa anak dan menantunya Tuhan panggil dulu. Ya, Nenek harusnya berterima kasih. Karena apa? Karena mereka sudah bahagia bersama dengan Bapak di sorga. Begitu, Nek, ya. Tetapi untuk menjawab kekecewaan Nenek, saya akan ceritakan, Nek, dari Alkitab. Ada hubungannya lagi dengan pintu. Seperti saya pernah dengar cerita tentang Olga yang bersama dengan kakaknya itu selamat karena melalui pintu belakang. Begitu kan, Nek? Iya betul Pak Leo. Ya, Nek, kalau manusia kecewa dengan manusia itu wajar. Tapi kalau manusia kecewa dengan Tuhan itu tidak wajar dan tidak boleh, Nek. Kenapa tidak boleh? Ya, karena Alkitab yang mengajarkan. Baik Nenek, Mbak Olga, ingin tahu kan apa yang Alkitab ajarkan supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan. Begitu ya? Iya Pak Leo. Baik, untuk tahu, mari kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman, tapi kita berdoa lebih dulu. Bapa dalam sorga, kami akan melihat kebenaran firman Tuhan, supaya kami yang pernah kecewa boleh dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi kami boleh beroleh keselamatan dari Tuhan sendiri. Tolonglah supaya hati kami disukacitakan oleh roh Tuhan dalam hidup kami. Sehingga benih firman yang kami terima boleh bertumbuh dan membawa kami ke dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saya bercerita ya, Nek. Saya juga bercerita ya, Olga. Iya Pak Leo. Nah, kenapa saya katakan manusia itu tidak boleh kecewa pada Tuhan? Karena dari dulu Tuhan itu tidak pernah mengecewakan manusia. Tuhan selalu memberi yang baik, memberi yang baik, memberi yang baik. Bahkan Adam dan Hawa diberi juga yang baik. Dia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dibanding ciptaan yang lain, Adam dan Hawa adalah yang paling luar biasa. Waktu Adam dan Hawa diperintahkan untuk taat kepada Tuhan Allah,
ternyata Adam itu gagal. Dan itu disebutkan bahwa Adam dan Hawa telah mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih dan keadilan, adil, manusia harus mati, manusia harus diusir dari Taman Eden. Tetapi kasih Tuhan memberikan jalan keluar bahwa manusia diperdamaikan melalui keturunan perempuan dan satu-satunya. Itu cerita Adam dan Hawa. Ada cerita-cerita lain lagi seperti Nuh. Nuh waktu itu banyak yang berbuat dosa. Tuhan dengan sabar menantikan lebih kurang 100 tahun supaya manusia bertobat. Ternyata tidak bertobat. Hanya 8 orang yang diselamatkan, yaitu keluarga Nuh saja. Masuk ke dalam bahtera melalui satu pintu, tidak banyak pintu. Ya, waktu zamannya Sodom Gomora, Tuhan juga berikan kesempatan untuk orang boleh bertobat, tetapi tidak bertobat, keadilan Tuhan menghukum. Di bumi hanguskan Sodom Gomora. Hanya 1 orang dan 2 anak perempuannya yang diselamatkan. Zamannya Menara Babel, supaya manusia itu berserak atau memenuhi bumi dan beranak cucu. Tetapi manusia maunya berkumpul di daerah Babel. Ya, Tuhan dikecewakan lagi. Tuhan selalu dikecewakan. Manusia selalu mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan manusia. Tetapi Tuhan yang pernah dikecewakan oleh manusia, tapi Tuhan terus mengasihi manusia. Tuhan mau berkumpul bersama dengan manusia, hadir di tengah-tengah manusia melalui cerita Musa. Tuhan memerintahkan untuk membuat kemah suci supaya Tuhan hadir di situ. Tuhan boleh ditemui oleh umatnya dan Tuhan boleh dekat dengan umatnya. Dari cerita ini kita boleh tahu bahwa Tuhan yang ditemui oleh umatnya hanya juga melalui satu pintu untuk masuk ke kemah suci dan masuk ruang maha suci. Ya, Nek, dari cerita ini saya tanya kepada Nenek, apakah Allah pernah mengecewakan manusia? Iya, Pak Leo. Allah tidak mengecewakan manusia. Iya. Manusia yang mengecewakan Tuhan. Baik, saya teruskan ya, Nek. Nah, waktu zamannya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus melihat orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, imam-imam kepala, juga imam besar dan pemuka-pemuka agama, tidak ada yang berhasil untuk membawa umat-umat manusia untuk mengenal Yesus Kristus yang pernah dijanjikan bahwa Yesus Kristuslah keturunan perempuan itu yang boleh menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Boleh menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus menganggap orang-orang itu adalah pencuri dan perampok. Artinya mereka sepertinya memimpin umat Tuhan ini kepada Tuhan. Tetapi bukan. Tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk memperkaya mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes pasal ke-10 ayat yang ke-9 dengan ayat yang bunyinya seperti ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus melihat kalau orang-orang tersebut sudah pasti tidak benar. Maka Tuhan Yesus menyuarakan, akulah pintu, masuklah melalui aku supaya selamat. Nah, ini sebenarnya Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa kandang domba yang ada di Israel saat itu biasanya terbuat dari tumpukan-tumpukan batu yang tidak terlalu tinggi, ya lebih kurang 1 meter lah, 2 meter lah. Dan ada satu tempat pintu masuknya kecil. Biasanya sih pintunya pakai kayu lah zaman itu. Tidak ada yang pakai besi. Dan Yesus menempatkan dirinya menjadi pintu. Tuhan Yesus menjadi pintu untuk setiap domba yang masuk ke situ beroleh selamat.
Bukan hanya jadi pintu. Kalau Tuhan Yesus yang jadi pintu karena itu adalah hidup, Tuhan Yesus juga menjaga domba-dombanya. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Karena apa? Dia menjadi pintu sekaligus dia menjadi penjaganya. Kalau ada serigala mau masuk, Tuhan pukul. Ada pencuri mau masuk, Tuhan pukul. Ya. Nah, kata yang dipakai di sini, siapa yang masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, akan diselamatkan. Apa sih arti diselamatkan? Diselamatkan yang pertama mempunyai arti dilindungi. Dilindungi dari apa? Dari kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan. Artinya kalau siapa yang masuk di dalam kandang yang Yesus adalah pintu, itu menjadi milik Yesus Kristus, setan tidak lagi berkuasa untuk mengambilnya. Yang kedua, diberikan arti bahwa dia disembuhkan. Disembuhkan bukan dari sakit penyakit yang biasa diderita oleh tubuh ini. Seperti sakit batuk lah, pilek lah, kanker lah. Itu urusan gampang sekali untuk Tuhan kerjakan. Bahkan dokter pun bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan. Tetapi untuk sakit yang perlu disembuhkan oleh Tuhan yang adalah pintu, itu adalah sakit dosa yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk urusan sembuh ini, maka ujungnya adalah manusia beroleh keselamatan, yaitu boleh bertemu dengan Bapa di sorga. Manusia yang pernah melawan Tuhan, menjadi seteru Tuhan, diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau kita boleh masuk melalui pintu, kita diselamatkan bersama dengan Bapa di sorga. Agama-agama tidak pernah menjadi pintu keselamatan yang sesungguhnya. Walaupun setiap agama menawarkan keselamatan itu. Tetapi keselamatan yang sesungguhnya seperti tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya satu nama yang menjadi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nenek, bagaimana sudah mengerti? Iya, Pak Leo. Berarti nenek sudah tidak akan lagi kecewa pada Tuhan, begitu? Iya. Olga juga? Betul, Pak Leo. Iya, Pak Leo. Iya. Juga nenek sekarang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Olga juga? Mau, Pak Iya, Leo. Pak. Iya. Sekarang kalau nenek sudah tidak kecewa sama Tuhan, nenek mulai kembali datang berbakti kepada Tuhan di gereja. Iya, betul, Pak Leo. Oke. Anak-anak sekalian dan pemirsa, ada satu kesempatan kau untuk menerima Yesus Kristus. Sekalipun Yesus Kristus tidak lagi bersuara dengan kata-katanya, tapi Yesus Kristus mencatat di dalam Alkitab, mengatakan, akulah pintu, kesempatan buat engkau untuk beroleh keselamatan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Yaitu saat ini kau perlu terima tawaran Yesus, akulah pintu, masuklah melalui aku, kata Yesus, kau akan selamat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih untuk waktu boleh kami bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak pernah menjadi kecewa kepada Tuhan. Untuk kami juga menerima tawaran Tuhan. Masuk melalui pintu yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kami boleh bertemu dengan Bapa di sorga. Untuk kami menikmati kebahagiaan bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.